warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Lestari dengan NIM 2415053. Saya dari kelas BKPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Bimbingan dan Konseling. Baik, studi kasus yang saya ambil adalah kasus seorang siswa SMA berinisial R, usia 16 tahun, kelas 9, yang mengalami perundungan di media sosial atau cyberbullying. Awalnya, foto R disebarkan oleh teman sekelasnya sendiri, lalu diberi komentar-komentar yang merendahkan. Sejak kejadian itu, saya melihat ada pola yang cukup khas pada R. Ia jadi lebih pendiam, sering menyendiri, nilai akademiknya menurun cukup drastis, susah tidur, dan beberapa kali izin tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Wali kelas akhirnya melaporkan perubahan ini ke guru BK karena perubahannya terlihat mencolok dalam 2 bulan terakhir. Setelah ditelusuri lebih jauh, R mengaku bahwa ia merasa malu, takut dijauhi teman-temannya, dan pelan-pelan kehilangan rasa percaya diri serta semangat untuk berangkat sekolah. Saya memilih kasus ini karena menurut saya kasus ini cukup representatif untuk menggambarkan 2 aspek utama dalam BK sekaligus. Yang pertama itu saya mengambil aspek pribadi atau sosial, menyangkut kepercayaan diri dan relasi sosial konseling, dan aspek belajar yang menyangkut motivasi dan prestasi akademiknya. Jadi, kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Masalah sosial yang dialami R berdampak langsung ke perform belajarnya. Baik, rancangan layanan yang disusun untuk konseling. Yang pertama ada layanan awal. Pada tahap ini, hal pertama yang perlu dilakukan menurut saya adalah mengumpulkan data awal terlebih dahulu, baik melalui wawancara dengan wali kelas, guru mata pelajaran, maupun observasi langsung terhadap perilaku R di kelas. Data ini penting agar guru BK tidak hanya berasumsi, tetapi benar-benar memahami konteks masalah sebelum masuk ke tahap konseling. Yang menurut saya paling krusial di tahap ini adalah membangun report atau hubungan baik dengan R. Konselor perlu menyambutnya secara hangat dan tanpa menghakimi, supaya R merasa cukup aman untuk terbuka tentang apa yang sebenarnya ia alami. Setelah itu, baru dilakukan identifikasi masalah lebih dalam menggunakan teknik wawancara konseling, atau bisa juga dibantu instrumen sederhana seperti angket atau semacamnya. Nah, untuk memastikan akar masalahnya itu benar-benar perundungan dari daring yang berdampak ke psikologis dan akademiknya. Nah, dari hasil identifikasi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa R itu memerlukan layanan konseling individual, dan sebagai langkah pencegahan kedepannya perlu juga diberikan layanan informasi terkait literasi digital atau etika bermedia sosial kepada seluruh kelas, supaya kasus serupa tidak terulang pada siswa lain. Baik, selanjutnya proses dan langkah inti layanan BK. Nah, pada tahap inti ini saya membagikan menjadi 4 langkah yang menurut saya itu saling berkesinambungan. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi. Nah, di sini tuh konselor mengajak R untuk menceritakan kronologi kejadian serta perasaannya secara bebas, tanpa terburu-buru atau dipotong. Nah, saya menggunakan pendekatan personal center di tahap ini karena menurut saya itu pendekatan ini paling cocok untuk membuat R merasa benar-benar didengarkan lewat sikap empati, penerimaan tanpa syarat, dan kejujuran dari konselor. Nah, yang kedua itu ada tahap pemahaman diri. Nah, pada tahap ini saya mencoba membantu R menyadari bahwa nilai dirinya itu tidak ditentukan oleh komentar online di media sosial. Selain itu, perlu juga diidentifikasikan pikir-pikiran yang negatif yang muncul dalam dirinya. Nah, menggunakan pendekatan kognitif yang sederhana supaya R bisa mulai mengenali pola pikirnya sendiri. Terus yang ketiga itu ada tahap intervensi. Nah, di tahap ini saya merancang
beberapa hal nih, misalnya untuk melatih R mengelola emosinya melalui teknik relaksasi atau self-talk positif. Nah, kemudian membangun kembali rasa percaya diri dengan menonjolkan kelebihan atau pencapaian yang sudah ia miliki sebelumnya. Nah, jika memang diperlukan, pihak sekolah juga perlu dilibatkan untuk menindak pelaku perundungan sekaligus mengedukasi siswa lain agar perilaku semacam itu tidak dianggap wajar. Nah, keempat itu ada tahapan pengambilan keputusan atau aksi. Pada tahapan ini, R itu diajak menyusun langkah-langkah nyata. Misalnya, bagaimana cara menghadapi komentar negatif yang mungkin masih muncul. Nah, bagaimana cara kembali aktif di kelas dan bagaimana memperbaiki kembali ritme belajarnya yang sempat terganggu sebelum-sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi dibagi dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses ini dilakukan dengan memantau apakah R itu mulai menunjukkan perubahan sikap. Nah, misalnya menjadi lebih terbuka, kehadiran di sekolahnya membaik, dan interaksi sosialnya mulai pulih. Sementara evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan kondisi R sebelum dan sesudah konseling, apakah kecemasannya menurun, serta apakah motivasi belajar dan nilai akademiknya itu mulai stabil kembali. Nah, sebagai tindak lanjutnya, saya rasa perlu melakukan sesi konseling lanjut atau follow up. Nah, secara berkala untuk memastikan perubahan yang terjadi pada R bersifat menetap, bukan hanya sementara. Nah, selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan guru juga penting agar R tetap mendapatkan dukungan baik dari rumah maupun dari sekolah. Apabila ternyata masalahnya berkelanjut atau mulai menunjukkan gejala klinis nih, misalnya ke arah depresi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rujukan, yang mana rujukan ini kepada psikolog atau psikiater. Baik, selanjutnya keterkaitan rancangan layanan ini terhadap tafsir dan hadisnya ini. Nah, setelah saya susun dari rancangan atas, saya melihat bahwa seluruh tahapan tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri sebagai teori konseling barat semata, melainkan dapat ditelusuri akar nilainya dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Nah, ada terkaitan landasan pendekatan dan metode konseling. Nah, saya mengaitkannya dengan Quran surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuknya. Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, dari Quran surah ini yang memerintahkan agar dalam mengajak atau membimbing manusia digunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Nah, yang kedua itu mau'izah hasanah, nah, nasihat yang baik. Terus yang ketiga itu mujadalah billati hiya ahsan. Nah, ini nih dialog dengan cara yang terbaik. Bagi saya, ayat ini menjadi dasar yang kuat mengapa konselor harus menggunakan pendekatan yang lembut, persuasif dan dialogis, bukan menghakimi sebagaimana yang saya terapkan pada tahap layanan awal yang saya jelaskan sebelumnya tadi saat membangun report dengan R. Nah, saya juga melihat kaitannya dengan Quran surah At-Thaha ayat 444. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yaghsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surah At-Thaha ayat 44. Nah, di sini ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Firaun dengan qaulan layyinan. Nah, menurut saya qaulan layyinan itu ucapan yang lembut. Nah, menurut saya prinsip ini sangat relevan dengan sikap konselor yang harus berbicara lembut dengan dan tidak menyalahkan konseli, terutama ketika konseli sedang berada dalam kondisi rentan secara psikologis seperti yang dialami R. Baik, setelah menyusun seluruh rancangan layanan ini saya menyadari bahwa setiap tahapan dari layanan awal, proses inti tadi, hingga evaluasi pada dasarnya merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis, yaitu hikmah dalam membimbing, seperti kelembutan dalam bertutur kata, kasih sayang, tolong menolong, serta introspeksi diri. Nah, dari sini saya semakin memahami bahwa bimbingan konseling Islam bukan sekedar mengambil teori konseling dari barat begitu saja, melainkan benar-benar mengintegrasikannya dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan etika dan metodologisnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're